Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, pendengar channel Sentul Mengaji, as-saimin as-saimat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puja dan puji kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang begitu besar, begitu banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke hari ke-9 daripada bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita yang telah kita lakukan sebelumnya sampai pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai ujung Ramadan ini, selesai kita lakukan dengan ketaatan demi ketaatan, dan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat melaksanakan salat, siam, qiyam, tilawatul Quran, berinfak, dan seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, masuk hari ke-9, kita akan berbicara tentang Ramadan Syahrus Sabar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan An-Nasai, Rasulullah SAW menamakan Ramadan sebagai Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Maka kita mulai dengan sebuah pantun tentang Ramadan kita kali ini. Pantunnya berbunyi, mentari memerah berganti rembulan, hidupkan malam sejadah digelar. Ramadan menuju hari ke-9, bulan sempurna yang mengajarkan sabar. Rembulan meninggi menjelang purnama, purnama menguning mengarah malam. Sabar menjadi hiasan hamba, akhlak nan mulia ajaran Islam. Utuh sudah purnama sempurna, waktunya hamba menuju ilahi Rabbi. Teruslah bermohon kepada Sang Raja, semoga amal Ramadan kita Allah berkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ujung daripada surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا
tuflihun. Wahai orang-orang beriman, Allah memanggil kita orang-orang yang beriman, dan kita memohon agar Allah mengekalkan iman yang Allah berikan kepada diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam iman. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian sabar, karena tabiat kehidupan mengharuskan kalian sabar. Berapa banyak kadar kehidupan yang tidak kalian senangi, maka dia mengharuskan kalian sabar. Berhenti tidak, wasabiru. Allah katakan tambahkan lagi sabar kalian. Sabar kalian akan diuji dengan kesabaran orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabiru warabitu. Dan dalam mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala hendaklah kalian total. Kalian serius. Dan ihtisab betul dengan apa yang kalian lakukan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang berjaya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia kalian dan di akhirat kalian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri sabar wa thalathati ayyamin kulli syahr shahmud dahr." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Puasa di bulan Ramadan dan puasa 3 hari di setiap bulan di bulan yang lainnya adalah bentuk puasa sepanjang hayat kalian. Allah hitung puasa kalian sepanjang hayat kalian. Ketika kalian berpuasa 3 hari setiap bulannya, menambah daripada bulan sabar, yaitu bulan Ramadan. Dalam hadis Al-Bazzar, Rasulullah SAW juga menamakan Shaumu syahr sabar. Di hadis riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah SAW juga mengatakan Shaum as-sabar. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan sangat erat hubungannya dengan kesabaran. Karena Ramadan sangat erat hubungannya dengan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang sabar dengan ganjaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar, ganjaran yang besar sekali, tidak bisa dihitung oleh mereka, saking besarnya. Dan Ramadan adalah bulan di mana kesabaran kita diuji. Di hari-hari biasa kita halal makan makanan yang di hadapan kita, bahkan kita beli sendiri, kita masak sendiri. Tetapi di bulan Ramadan, di siang hari, kita terhalang demi sebuah cinta kita, demi sebuah ketaatan kita, demi sebuah raja harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita bersama orang-orang muttaqin, demi agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk melalui pintu rayyannya, maka kita sabar, menahan diri, tidak membatalkan puasa, baik batal puasa secara zahirnya, makan dan minum, berhubungan dan lainnya, ataupun membatalkan puasa dari segi ajarnya, ganjarannya, pahalanya, dengan mengumpat, mencela, menghina, meremehkan orang, atau tidak bisa menahan amarah dan semisalnya, maka dia bentuk daripada menghilangkan ganjaran puasa sebelum dia membatalkan puasa itu sendiri. Para ulama mengatakan bahwasanya sabar itu memiliki level, memiliki tingkatan, seperti dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sabar ada sabar ketika qadar Allah Subhanahu wa taala yang tidak nyaman kita terima, baik dia berupa bala, musibah,
atau qadar yang kita tidak suka, tapi karena dia ketentuan dari Rabb yang menciptakan kita, yang maha tahu tentang yang terbaik untuk kita, yang memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita, maka ketika kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman di sisi kita, sedangkan dia yang terbaik menurut Allah untuk kita, kita sabar. Maka dia adalah sabar ketika musibah, ketika bala, ketika sesuatu yang tidak kita sukai. Dan dia sangat berat. Umpamanya seorang kehilangan putranya. Dan sebuah hadis pernah Rasulullah SAW ketika melihat seorang perempuan menangisi, meratapi anaknya yang pergi, anak laki-lakinya yang meninggal, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Isbiri wahtasibi." Bersabarlah hai ibu, dan mintalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini karena dia tidak tahu siapa yang menasihatinya, dia mengatakan, "Engkau tidak tahu bagaimana perasaan saya." Rasulullah SAW pergi, kemudian ibu itu begitu dikasih tahu oleh orang lain, orang sekelilingnya, maksudnya menasihatinya adalah Rasulullah SAW, dia mengejar Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada ibu itu, "Innamas sabru fis sadmatil ula." Ujian kesabaran itu pada pukulan pertama qadar itu terjadi. Bagaimana ketika ujian itu datang, kita sabar, ikhlas, redha menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah ujian kesabaran. Dan air mata, tangisan, kesedihan bukan bukti ketidaksabaran. Karena sabar itu amal hati. Bukankah kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW ketika Allah wafatkan anandanya, anak terakhirnya Ibrahim, yang baru mulai tumbuh, dan Rasulullah SAW punya harapan yang besar karena Rasulullah SAW memiliki anak-anak perempuan, dua anak laki-lakinya telah wafat terdahulu, wafat sebelumnya Qasim, telah wafat sebelumnya Abdullah. Ketika Allah memberikan putra melalui rahim Maria, Rasulullah SAW begitu berbahagia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan kehilangan Ibrahim, ketika hendak menguburkannya, Rasulullah SAW menangis. Dan dia fitrah, tabiat manusia. Orang tua, tidak ada orang tua yang kehilangan anaknya tidak bersedih, apalagi anak laki-laki yang begitu diharapkannya. Maka ketika melihat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, tabki wa anta Rasulullah." Engkau menangis wahai Rasulullah SAW, padahal engkau Rasul. Engkau sempurna keimananmu, engkau juga menangis Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengajarkan makna sabar. Beliau mengatakan, "Wahai Umar, sesungguhnya mata ini tidak sanggup menahan tangisan. Jiwa ini terpukul dengan kehilangan anak, tetapi tidaklah keluar dari lisan kami kecuali apa yang Allah ridai." Kesabaran menghadirkan kalimat puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia hadir. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, ketika datang sesuatu yang tidak kita sukai, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Tetap puji Allah walaupun kita tidak nyaman. Dan kesabaran yang kedua adalah kesabaran untuk menahan diri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian kemaksiatan, ma'asyiral muslimin, sangat besar. Ujian kemaksiatan hari ini sangat besar, baik melalui lisan maupun melalui anggota tubuh, melalui tangan, melalui mata, melalui telinga kita. Kemaksiatan terbuka di hadapan kita, dan dia merupakan asyratus saah, tanda ujungnya zaman ini. Terbuka peluang kemaksiatan, dan seseorang yang bisa bersabar menahan diri untuk tidak bermaksiat ketika dia punya peluang bermaksiat, maka dia punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya kesabarannya akan
akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin." Bersabarlah, bahagia, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan ketika Allah mengatakan, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Dia tahu bahwasanya kesabarannya untuk mengekang dirinya tidak bermaksiat di waktu dia bisa bermaksiat, maka dia nilai yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesabaran tertinggi adalah kesabaran ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Karena kesabaran mentaati Allah Subhanahu wa taala membutuhkan istiqamah. Dan amal itu dinilai oleh Allah ketika tingkat istiqamahnya tinggi. Rasulullah SAW bersabda, "Khairul a'mal madama wa inqal." Sebaik-baik amal adalah apa yang dirutinkan dan dia menguji kesabaran. Bisa sabar merutinkan sebuah amal, dia adalah kenikmatan yang besar. Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik amal itu bukan banyak yang dilakukannya, tetapi yang rutin dikerjakan. Dan rutinitas itu membutuhkan kesabaran. Wa inqallah, kata Rasulullah, walaupun amalnya, kontribusinya terhadap umat ini kecil, kontribusinya terhadap lingkungannya kecil, tetapi kalau dia sabar, dia rutinkan itu, maka nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan, Allah mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Mu'minun, "Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Ini hari di yaumil mahsyar, di yaumil furqan, ketika Allah kumpulkan kita, Allah katakan, "Ini aku akan ganjar kalian. Aku akan bayar apa yang kalian lakukan di dunia ini. Hari ini aku akan berikan ganjarannya bima sabaru, terhadap apa yang kalian sabarkan di dunia itu." Ini janji Allah Subhanahu wa taala, annahum humul faizun. Dan Allah katakan mereka itulah orang-orang yang sukses menjalani hidup mereka dalam kehidupan dunia mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagaimana sabar ini berat, tetapi dia adalah pilihan amal terbaik, tetapi dia pasti akan mendatangkan goncangan. Maka para ulama mengajarkan bagaimana mengendalikan diri atau sabar, sehingga goncangan ketika pukulan untuk tidak sabar itu datang. Itu para ulama kita rahimahullah taala mengajarkan bagaimana kita untuk menahan diri, mengendalikan kesabaran kita, bersifat sabar ketika ketidaknyamanan itu datang, ketika peluang bermaksiat itu datang, ketika godaan untuk tidak melanjutkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu datang. Di antaranya para ulama mengatakan bahwasanya di antara min turuq ilajil jaza', di antara cara agar kita bisa menahan diri kita untuk tidak mendatangkan keburukan ketika musibah itu datang, ketika kemaksiatan itu datang, maka pertama, hendaklah nisyanul masaib, hendaklah kita lupakan yang telah berlalu, karena tidak ada yang paling lama kecuali yang telah berlalu. Sesuatu yang berlalu, yang barusan berlalu, sebesar apapun dia, seberat apapun memorinya itu, tapi dia telah lalu dan dia sesuatu yang jauh. Sesuatu yang telah berlalu walaupun dia dekat, dia sangat jauh. Sesuatu yang akan datang walaupun dia masih jauh, dia sangat dekat. Maka di antara resepnya adalah nisyanul masaib, lupakan musibah itu. Ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
Kita ikhlaskan, kita sabarkan diri kita dan lupakan. Dia ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia membutuhkan kaitan dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan ikatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan, laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin, terhadap kisah Ummu Musa. Ummu Musa ketika diharuskan untuk melarungkan anaknya melalui sungai, karena khawatir dikejar oleh tentara-tentara Fir'aun, tidak mungkin dia bisa sabar kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala mentautkan, menguatkan ikatan hatinya. Tidak ada seorang ibu pun yang ketika anak yang dilahirkannya, disusuinya, diharapkan kehadirannya, kemudian diharuskan untuk melarungnya melalui sungai yang dia sendiri tidak tahu apakah anaknya akan selamat atau tidak. Itu ujian yang berat. Kita karena membaca kisah Musa ujungnya happy ending, maka kita tidak terpengaruh terhadap kisahnya. Tapi kalau kita merasakan bagaimana perasaan ibunda Musa alaihissalam, sampai Allah mengatakan, laula arrabatna ala qalbiha, kalau bukan karena Allah yang mentautkan hati, memberikan hidayah kepada hati Ummu Musa, litakuna minal mu'minin, agar dia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, bahwasanya Allah mempunyai jalan menyelamatkan anaknya. Begitulah seorang hamba ketika datang musibah, dia yakin Allah akan memberikan baginya solusi, jalan keluar. Andai pun dia belum tahu bagaimana jalan keluarnya, dia tahu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar itu. Maka yang paling penting dilakukan oleh dia adalah, pertama, hendaklah dia melupakan musibah itu. Yang kedua, mulahawah sun'allah fi ibadi. Dia perhatikan bahwasanya ujian, cobaan, rintangan, musibah itu bagian daripada tabiat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Makanya kan hadis yang masyhur yang sering kita kutip itu, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Itu kan Rasulullah SAW menerangkan tentang sempurnanya kehidupan. In asabathu dharra sabar fakana khairul lah, wa in asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Hidup ini kalau tidak longgar sempit, kalau tidak sakit sehat, kalau tidak sehat, kalau tidak muda tua, kalau tidak hidup mati. Jadi begitulah tabiatnya. Jadi udah begitu tabiatnya, maka pahami itu, maka jiwa akan tenang bahwasanya dia bagian daripada tabiat hidup. Kadang Allah menguji kita dengan kesempitan, kadang Allah menguji kita dengan kelonggaran yang kita tidak bisa pastikan berapa lama ujian itu. Selama lama ujiannya, seorang mukmin meyakini bahwasanya berhenti dia hidup di dunia ini, selesai ujian itu paling lama betul udah. Itu udah yang paling lama sudah. Pun begitu tidak semuanya sampai selama Anda beriman, karena sebagian orang-orang yang tidak sabar, kemudian mereka berbuat maksiat, mencuri dan seterusnya, sehingga kemudian ujian tidak mendatangkan ketaatan, malah mendatangkan keburukan. Di antara yang mesti dipahami seorang untuk cara menghilangkan goncangan ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-iktsar minas shalah. Ini penting. Dan ini tidak didapatkan oleh orang-orang kecuali mukmin. Ini yang kita sering ingatkan, in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wahai orang-orang beriman, kalaupun kalian sakit, berat hidup kalian, itu orang kufar itu, orang munafik itu, orang fasik itu, orang zalim itu, hidupnya juga sengsara.
Enggak selamanya mereka bahagia, enggak selamanya mereka senang. Dan bedanya kalian dengan mereka adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Engkau punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salat di antara cara untuk menghilangkan kegundahan, kegoncangan. Tidaklah kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada muadzinnya, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, tenangkan hati kami, gembirakan hati kami, berikan kegembiraan pada hati kami melalui salat. Karena Allah mengingatkan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah apapun kondisinya. Sakit dia mengumpat, sehat dia mengumpat. Diberikan harta banyak dia merasa kurang, diberikan harta sedikit dia lebih merasa kurang. Halu'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Idza massahu syarru jazua. Ketika sedikit saja musibah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, jazak. Terpukul, tersiksa, terhina, merasa tertutup dunia sudah. Masyaallah muslimin, Anda punya Rabb yang Maha Hakim, yang Maha Karim, yang Maha Rahman, yang Maha Ghani, yang Syafi. Anda punya Rabb. Ketika Anda diuji oleh Allah untuk agar Anda mendekat kepadanya, maka Allah ingatkan, innahu idza massahu syarru jazua. Itu tabiat manusia dan itu buruk. Wa idza massahu khairu manu'a. Dan lebih buruknya ketika Allah berikan rezeki, Allah longgarkan mereka, manu'a. Harta enggak mau dibaginya, sehat enggak mau diisinya dengan ketaatan, waktu kosong enggak diisi dia dengan tilawah, enggak mau diisi dengan zikir. Dia sibuk dengan urusan dunia, dia sibuk dengan urusan menghabiskan waktu. Berapa banyak kita dengar ke anak-anak muda keluar malam menghabiskan waktu, bingung bagaimana menghabiskan waktu. Sedangkan orang-orang saleh di kalangan umat ini berharap mengumpulkan waktu demi waktu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya usia mereka, mereka harapkan agar bertambah ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang kalau mereka kufar sudah, tapi orang-orang muslim bingung bagaimana menghabiskan waktunya. Anda bisa banyak lakukan. Berzikirkah Anda, baca Qurankah Anda, menganjurkan orang kepada kebaikankah, kerjakan salatkah, infakkan hartakah. Isi waktu yang Allah berikan kepada Anda. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Anda, wa idza massahul khairu manu. Dan Allah katakan illal musalli, orang-orang kecuali orang-orang yang salat. Mereka orang yang begitu pandai memanfaatkan waktu mereka. Datang sesuatu yang tidak menyenangkan jiwa mereka, mereka kembali kepada Allah Subhanahu. Dan Allah katakan alladzina hum ala salatin daim, mereka rutin salat mereka. Sedikit saja musibah yang Allah berikan padanya datang pada Allah. Bentangkan sejadah, 2 rakaat, ambil wudu, 2 rakaat dia kerjakan, kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cara untuk tidak goncang ketika datang sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, musibah atau seperti wabah yang sekarang ini. Kan gak enak di rumah kalau masukan income datang terus, alhamdulillah. Ini dia sudah di rumah, income tidak bertambah, pengeluaran terus. Ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Allah punya rahasia. Benar kita berusaha, tapi optimislah, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik ini, setelah ini, di antara ini, inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan ini ada kemudahan demi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabari diri. Sabari diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu yang besar. Dan jangan ajalah, jangan terburu-buru dengan qadar Allah. Kita kan kadang-kadang enggak sabar, kan?
dan berkeluh kesah di semua lini, di media sosial, kita keluh kesahkan diri kita. Syariat kita mengajarkan kembali kepada Allah. Di antara caranya iktsar min dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah kaum mukminin, sungguhnya dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, lisan yang basah dengan zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, dia akan menenangkan hati-hati kita. Walaupun diguncang dengan sesuatu yang sangat berat pun, ketika hati mengingat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi ala kulli hal. Habis tabungan kita selama stay at home ini, tetap puji Allah Subhanahu wa taala. Sampai sudah tabungan tidak punya lagi, berhutang kiri kanan demi menghidupkan anak-anak kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti lebih besar. Yang penting di setiap kejadian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, jangan keluar kita dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Baik dalam keadaan lapar, dan alangkah seringnya orang terperosok ketika dia lapar, maupun ketika kita sedang sempit. Kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wahai hambaku, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah di setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menaik takwanya, meningkat ketakwaannya, wa yasbir, dan dia kokohkan kesabaran pada dirinya, fa innallaha la yudhi, Allah tidak akan menyia-nyiakan, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan Allah menamakan orang yang bertakwa dan sabar dalam setiap ketentuannya adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Ini penting kita untuk menikmati ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran, pahala, kebaikan baik dunia maupun akhirat bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Maknanya apa? Orang yang sabar dan orang yang bertakwa, naik ketakwaannya ketika Allah Subhanahu wa taala uji. Dan di ujungnya Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita, hadis ini dinukilkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tentang kana fi man kana qablakum rajulun bihi jur fajazi'a fa akhadha sikkinan fahazza biha yadah fama raqa al-dam hatta mat faqala Allah ta'ala badarani abdi bi nafsi haramtu alaihi al-jannah. Perhatikan kaum ini, Rasulullah SAW mengatakan, dahulu ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luka. Dalam hadis yang lain dikatakan ada orang yang ketika berperang dia berharap agar disebut sebagai orang yang jeli, pahlawan. Tetapi kemudian ketika luka menghinggapinya, mendatanginya, dia tak kuat. Akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya itu, badarani abdi, hambaku mendahulukan ketentuanku. Allah uji dia dengan luka, dengan sakit, tapi dia bunuh dirinya. Ini perhatikan, orang-orang yang tidak sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda mengambil jalan pintas. Kenapa Allah katakan haramtu alaihi jannah? Allah haramkan baginya surga. Orang yang mengambil jalan pintas, yang tidak sabar dengan ketentuan Allah, bahkan mendatangkan keburukan padanya sampai membunuh dirinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan haramtu nafsahul jannah. Allah haramkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman dan jiwa orang-orang yang sabar.
agar dengan kesabaran itu kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala qadarkan untuk kita, sampai kita pastikan kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sabar, ikhlas dan redha terhadap seluruh ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi setiap ketentuan Allah kecuali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Ini nasihat kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang berbicara dan mendengar. Semua yang benar saya sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang salah dari lisan saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.